Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Mosa dan Steven karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, mungkin para pendengar sudah banyak yang tahu kalau aku sedang tinggal di Tiongkok. Dan di sini sudah kurang lebih hampir setengah tahun. Jadi ini saat yang tepat untuk ngobrol soal kesan pertamaku tinggal di Tiongkok, terutama tentang perbedaan-perbedaan yang aku rasakan dibandingkan dengan tinggal di Indonesia. Begitu sampai di Tiongkok, aku lihat toilet di sini hampir semuanya toilet jongkok, bukan toilet duduk. Kalau ini sih sudah biasa ya. Di Indonesia juga banyak toilet jongkok. Tapi toilet di Tiongkok enggak ada semprotan, enggak ada spray gun. Baik itu toilet umum seperti di bandara ataupun toilet kamar. Ternyata orang Tiongkok terbiasa hanya pakai tisu. Kalau aku sih rasanya kalau cuma bersihkan pakai tisu, apalagi kalau habis BAB ya, habis buang air besar, kayaknya kurang bersih. Harus semprot air, baru rasanya lebih bersih. Jadi di Indonesia aku sudah siapkan semprotan portable untuk dibawa ke China. Kemana-mana aku pasti selalu bawa semprotan ini. Jadi lebih nyaman walaupun tidak ada semprotan di toilet. Begitu sampai di kampus, aku juga perhatikan orang sini suka jalan kaki dan naik sepeda. Bahkan di dalam kampus enggak ada yang bawa motor. Beda banget sama mahasiswa di Indonesia. Hampir semuanya punya motor karena mau kemana-mana lebih nyaman dan cepat. Aku sendiri juga sudah beli sepeda loh di sini. Waktu baru sampai di Tiongkok, bulan Agustus tahun lalu, cuacanya saat itu cerah sekali. Mataharinya sangat terang. Aku lihat orang sini banyak yang takut hitam. Mereka waktu jalan kaki atau naik sepeda pakai topi, ada juga yang pakai payung. Kalau yang naik sepeda sambil pakai payung, satu tangan pegang sepeda, satu tangan lagi pegang payung. Aku rasa itu keren banget. Kok bisa ya? Enggak jatuh. Kok bisa tetap seimbang ya? Dulu aku mikir gitu. Sekarang aku juga udah bisa loh naik sepeda sambil pegang payung. Bahkan di sini aku perhatikan laki-laki juga takut hitam loh. Dulu aku pikir, aneh banget ya. Cowok masa takut panas? Lama-kelamaan aku juga jadi terbiasa lihatnya. Yang aku sama sekali enggak terbiasa sampai sekarang itu lihat
orang pakai face kini. Apa tuh? Face kini itu kain yang menutup seluruh wajah, kecuali mata. Tujuannya ya supaya terlindung dari panas matahari. Sampai sekarang menurutku masih aneh sih orang pakai face kini. Setelah hampir setengah tahun di sini, aku sedikit tertular kebiasaan itu. Pakai payung dan topi waktu panas. Baik itu waktu lagi jalan kaki ataupun naik sepeda. Ngomong-ngomong soal sepeda, gimana kalau keluar kampus? Keluar kampus, aku lebih suka naik bus. Tapi sebenarnya aku jarang banget keluar kampus, karena kampusku serba ada. Apa saja ada. Nggak tahu sih, ini cuma kampusku aja, atau kampus lain di China juga begini. Di dalam kampusku ada tempat makan, ada salon rambut, ada salon kuku, ada tukang jahit atau pembuat baju, ada juga gym, ada toko bunga, kafe, dan masih banyak lagi. Serba ada. Semuanya kampusku punya. Jadi ngapain keluar kampus lagi? Tempat makan di sini juga banyak yang menyediakan sup gratis. Biasanya sup bening saja. Tapi ada juga yang menyediakan sup ayam ditambah sayuran. Gratis loh. Nggak pernah ada yang begini di Indonesia. Walaupun di kampusku tempat makan dan kafenya banyak, sayangnya nggak terlalu besar. Meja dan kursinya sedikit banget. Bahkan ada beberapa tempat yang kalau kita beli cuma bisa dibungkus, nggak bisa makan di tempat. Jadi karena mejanya sedikit, aku awalnya kaget banget. Orang lain bisa tiba-tiba datang, langsung duduk di mejaku. Dekat banget di sampingku. Ini juga nggak pernah kejadian di Indonesia. Kalau di Indonesia, misalnya ada tempat makan yang sudah penuh, terpaksa duduk di meja orang lain, pasti selalu tanya dulu. Permisi, saya boleh duduk di sini? Begitu misalnya. Nah, karena tempat duduknya tidak banyak, mahasiswa di kampusku juga jarang duduk dan belajar di kafe. Kebanyakan mereka belajar di perpustakaan, library. Bahkan ada juga beberapa ruang khusus belajar. Ruang-ruangan ini besar banget, bisa cukup untuk ratusan mahasiswa. Di dalam ruangan ini enggak boleh bersuara, enggak boleh ngobrol juga. Jadi sebenarnya aku masih lebih suka buat tugas atau kerja di kafe. Menurutku ruang belajar itu terlalu tenang. Entah kenapa aku lebih suka kalau ada suara-suara lain. Seperti kalau di kafe ada suara mesin kopi, suara orang berlalu lalang, suara orang ngobrol. Ya, begitulah. Tapi tetap saja sekali-kali aku juga ke ruang belajar waktu butuh ketenangan.
Contohnya ya waktu buat bahan podcast. Ngomong-ngomong soal podcast, kamu tahu nggak? Aku kalau buat podcast pasti harus pakai VPN. Di Tiongkok banyak aplikasi dan situs luar negeri yang tidak bisa dibuka. Contohnya Spotify, YouTube, Netflix, Instagram, dan WhatsApp. Aduh, itulah enggak enaknya internet China. Kalau enaknya belanja online. Aplikasi belanja online di sini barangnya lengkap. Apa aja ada. Harganya juga oke. Kualitasnya bagus. Ya, ada harga, ada barang lah. Kalau beli yang mahal, kualitasnya bagus. Sejauh ini aku belum pernah kecewa dengan kualitas barang yang aku beli dari aplikasi belanja online. Penjual online juga cepat banget jawab chat. Dalam hitungan detik, mereka langsung jawab pertanyaanmu. Beda dengan di Indonesia. Biasanya penjual online di Indonesia jawabnya beberapa menit. Bahkan ada yang harus nunggu sampai berjam-jam. Ngomong-ngomong soal belanja online, kita di Tiongkok bisa bayar pakai WeChat. WeChat ini aplikasi yang serba bisa. Apa saja bisa. Biasanya WeChat aku pakai untuk chatting, bayar makan, dan juga bayar belanja online. Selain itu, di dalam WeChat juga ada banyak mini programs. Jadi, nggak usah install aplikasi di HP lagi. Kalau begini kan lebih hemat memori ya. HP jadi nggak penuh dengan aplikasi-aplikasi lain. Mungkin para pendengar sudah tahu kalau salah satu tujuan utamaku ke Tiongkok adalah untuk melatih bahasa Mandarinku. Di sini aku sudah belajar banyak banget. Walaupun masih belajar bahasa Mandarin, banyak orang Tiongkok yang mengira aku orang lokal. Karena wajahku mirip dengan orang Tiongkok. Ya karena aku memang Cindo, Chinese Indonesian. Pengucapan bahasa Mandarinku juga sudah hampir sama dengan orang China. Sayangnya kosakataku masih kurang. Aku juga masih susah baca karakter Mandarin. Karena itu banyak yang mengira aku bodoh atau tuli, nggak bisa dengar. Karena kalau diajak ngomong, aku sering, hah? Walaupun begitu, aku nggak merasa malu. Menurutku, pengalaman yang aku dapatkan ini sangat unik dan berbeda. Nggak mungkin bisa aku dapatkan pengalaman seperti ini kalau tidak ke Tiongkok. Bagaimana dengan para pendengar? Apakah kalian punya pengalaman yang mirip waktu belajar bahasa Indonesia? Sejujurnya, selama di Tiongkok ini aku cuma punya satu penyesalan. Rasanya aku kurang banyak jalan-jalan, kebanyakan mager. Cuma duduk di kamar, duduk di kafe,
belajar dan kerja sendiri. Semoga di beberapa bulan ke depan aku bisa lebih sering jalan-jalan di Tiongkok. Pastinya aku akan bagikan pengalamanku juga di podcast ini. Nah, itu dia tentang kesan pertamaku tinggal di Tiongkok. Semoga para pendengar menikmati episode ini ya, dan bisa belajar banyak kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk episode-episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosialmu dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Episode kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.